Perkenalkan, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini akan berlaku sebagai coach pada kasus ketiga dengan partner saya Ibu Andini Patriani sebagai coach dan Ibu Fitriani sebagai pengamat. Nah, dalam proses coaching ini kami akan membahas suatu kasus di mana salah seorang rekan guru kami mendapatkan teguran dari kepala sekolah berdasarkan laporan dari Bapak Pengawas setelah melakukan supervisi di sekolah. Adapun masalah mengapa mendapatkan laporan karena rekan guru ini tidak menggunakan buku teks pada saat melakukan proses pembelajaran, di mana pada proses pembelajaran yang dilakukan itu menggunakan sumber-sumber lainnya, dan ketika pengawas memberikan saran untuk menggunakan buku teks, rekan guru memberikan umpan yang menyebabkan pengawas tampak tersinggung sehingga menyampaikan laporan ini kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana proses coachingnya? Di sini seorang coach akan mendekati coachee yang sedang duduk dan melakukan perbincangan hingga coachee akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Mari kita simak bagaimana proses coachingnya. Assalamualaikum Budin. Bu, ya. Waalaikumsalam, Bu. Boleh kita ngobrol, Budin? Boleh? Saya duduk di sampingnya Bu Dini ya. Ya, silahkan, Bu. Oh iya Bu Din, kita mungkin ngobrolnya agak sedikit lama. Gak apa-apa kan Bu Din? Gak apa-apa. Oh iya, tadi supervisi di sekolah jadi ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Jadi, Siapa-siapa guru yang disupervisi Bu Din? tadi ada beberapa sih, Bu, yang disupervisi, termasuk saya, Bu Fitri, terus Bu Kasma, Bu Rida. Kayaknya itu, Bu, ada berempat. Oh iya. Bagaimana supervisinya Bu? Apakah pengawas masuk ke seluruh kelas ya Bu? Iya, Bu. Jadi supervisinya ada di kelas 10 begitu ya Bu, kelas 11 dan kelas 12? Iya, supervisinya tadi itu Bu mengikuti jadwal mengajar dari guru yang ditunjuknya tadi. Misalnya saya tadi kan kebetulan ngajar di kelas 12 IPA 3, makanya Bapak pengawasnya itu ikut ke kelas 12 IPA 3 mengikuti proses belajar mengajar saya, Bu. Oh, bagaimana proses supervisi yang berlangsung di kelasnya tadi Bu Din? Alhamdulillah ya. Tapi kalau Alhamdulillah. saya lihat raut mukanya Bu Dini sepertinya masih sedih dan tidak bersemangat. Beda deh dari kayak hari-hari kemarin. Ada sesuatu Bu Din? Bingung aku jawabnya, Bu. Ya, gimana ya? Sebenarnya saya butuh teman sih, Bu, untuk diajak ngobrol, untuk apalagi saya kan lagi sedikit ada pikiran yang ruwet. Jadi bingung saya mau ngobrolnya di mana. Mungkin Buya bisa membantu saya. Baik. Apa nih Bu Din yang bisa saya bantu dan apa yang menjadi tujuan dari diskusi kita kali ini Bu? Saya ingin menemukan solusi Bu dari masalah saya. Terus ada lagi? Banyak sih Bu. Saya itu bingung. Salah saya di mana? Kenapa bisa ada laporan-laporan gitu? Dan penyebabnya apa? Aku juga nggak tahu, Bu. Coba deh Ibu Dini deskripsikan kondisi Ibu Dini saat ini. Apa yang Ibu Dini rasakan saat ini?
Saya itu merasa tidak nyaman, Bu Uya. Baru aja keluar dari ruangan kepala sekolah, tadi saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah menyangkut dengan supervisi yang kemarin itu. Mungkin pengawasnya ada bercerita sama Bapak, makanya saya dipanggil tadi. Makanya aku tuh merasa kurang nyaman, Bu. Merasa tidak nyamannya kayak gimana, Bu? Saya merasa kalau hasil supervisi tadi itu tidak berjalan dengan baik, Bu. Maksudnya? Saya sih sudah mengajar sesuai dengan RPP yang saya susun. Terus ada lagi, Bu? Itu dia, Bu, di supervisi tadi, saya itu sudah berbuat sebaik mungkin, mengajar dan mengacu pada kurikulum. Tapi entahlah gimana cara pengawas itu menanggapinya. Oke deh Bu Din, kayak gini. Coba Ibu Dini ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Dini lakukan saat supervisi tadi. Hmm, Bisa? saya, aduh gimana ya Bu ya. Iya. Eh, Bisa nggak eh, Ibu Dini gambarkan kepada saya bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Dini lakukan saat supervisi tadi? Tadi saya mengajar kimia dengan topik reaksi kimia, Bu. Hmm, Tapi saya kan mengajarnya itu menggunakan PPT dan video. Bahkan saya mengajak murid keluar kelas untuk mencari benda-benda yang mengandung senyawa kimia, Bu. baik. Kira-kira pada proses supervisi itu bagaimana keaktifan murid yang Ibu Dini lihat? Hmm, menurut saya keaktifan muridnya itu kayaknya masih perlu deh Bu dikembangkan. Soalnya cuma sekitar 50% saat tadi yang saya lihat itu yang terlihat aktif, yang lainnya itu tinggal duduk, diam, menunggu, kayak istilahnya kayak menunggu jawaban dari temannya, Bu. Tidak berperan aktif pada saat saya memberikan tugas ke mereka. Baik, coba deh Ibu Dini ingat-ingat lagi. Coba kita bandingkan bagaimana dengan proses pembelajaran sebelumnya yang Ibu Dini lakukan di dalam kelas. Apakah ada yang berbeda dengan proses yang Ibu Dini lakukan sebelumnya? Hmm, ya ada sih Bu, di topik sebelumnya itu saya menggunakan PPT dan video. Terus saya juga menyuruh siswa untuk mengkaji beberapa buku literatur, terus mendengarkan musik atau rekaman suara, dan beberapa murid mengumpulkan benda-benda yang berkaitan dengan topik yang saya kaji tadi. Hmm, Dari situ apa Bu Dini lihat bagaimana keaktifan muridnya? Wow, kalau saya melakukan itu, Bu, murid saya itu antusias sekali. Motivasi belajarnya itu tinggi dan murid itu gimana ya, memperlihatkan sifat kritis dan kreatifnya lah, Bu. Pokoknya semangat. Hmm, Berarti kalau saya lihat atau saya dengar dari penjelasan Bu Dini, pada proses sebelumnya Ibu Dini itu melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Betul nggak Bu? Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu, Bu ya?
Begini Bu Din, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru itu sebelum mengajar suka mengidentifikasi profil belajar murid seperti yang Ibu Dini lakukan. Jadi pada proses ini guru melihat kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kemudian berdampak pula pada motivasinya. Oh iya ya, benar tuh Bu ya. Kayaknya saya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya nggak tahu namanya Bu. Ternyata yang saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Makasih ya Bu ya. Nah, saya cuma mengarahkan Bu Dini sebenarnya sudah melakukan pembelajaran itu. Nah, kira-kira sampai sejauh ini apa yang Ibu Dini pahami dengan diskusi yang kita lakukan saat ini? Apa ya? Oh, pada proses supervisi tadi saya merasa kurang maksimal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pengawasnya sih baik, Bu. Telah menyarankan kepada saya untuk menggunakan buku teks. Hmm, jadi kira-kira strategi apa yang akan Ibu Dini lakukan pada proses supervisi berikutnya? Itu dia, Bu. Sebenarnya banyak sih yang ada di kepala saya, tapi saya itu bingung mau memulainya dari mana. Hmm, baik, gini deh Bu Din. Coba Ibu Dini ingat-ingat, pilah-pilah. Menurut Ibu Dini, prioritas utamanya yang mana? Bisa Ibu Dini ungkapkan ke saya? Iya, Bu. Pada supervisi berikutnya, saya akan menyusun RPP berdiferensiasi dan melaksanakannya secara maksimal. Nah, itu ide yang bagus. Saya senang Ibu Dini paham apa tujuan yang kita capai dari diskusi kita kali ini. Iya, Bu. Dengan ini saya memahami kenapa saya mendapat teguran dari kepala sekolah dan mengapa pengawas melaporkan hasil supervisi saya kepada kepala sekolah. Iya, oke. Kalau begitu, bisa Ibu ceritakan apa yang akan Ibu Dini lakukan saat ini? Bisa. Yang pertama, mungkin yang bisa saya lakukan yaitu saya menghadap ke kepala sekolah, terus ke Bapak pengawas, dan meminta maaf dan menjelaskan kembali secara baik mengenai supervisi itu. Terus meminta kepada pengawas untuk dilakukan supervisi ulang, Bu. Hmm. Nah, itu langkah-langkah yang tepat untuk Bu Dini. Kira-kira adakah hal lain lagi yang diperlukan agar supervisi berikutnya dapat berjalan efektif? Hmm, apa ya? Oh iya, ada lagi Bu. Pada proses supervisi berikutnya itu, saya mungkin akan mempelajari pedoman supervisi dengan baik dan mengajar dengan mengacu pada kurikulum. Mungkin Masih ada itu lagi? Apa masih ada eh, lagi? iya Bu, mungkin saya akan melakukan komunikasi efektif sama Bapak pengawas atau sama Bapak kepala sekolah. Bisa dijelaskan mungkin Bu Din komunikasi efektifnya seperti apa tuh kepada kepala sekolah dan pengawas? Saya akan berkomunikasi efektif dengan pengawas dan ke kepala sekolah
rekan guru, orang tua siswa, bahkan sampai ke siswa, dan saya akan melakukan koordinasi dengan mereka terkait supervisi berikutnya. Wah, hebat sekali Bu Din. Nah, kira-kira setelah melaksanakan itu kriteria keberhasilan menurut Bu Dini nanti seperti apa untuk menjalankan rencana itu? Pertama, keaktifan murid pada proses belajar meningkat. Terus yang kedua, pengawas dan kepala sekolah menunjukkan dukungan dan kepuasan terhadap supervisi serta terciptanya hubungan harmonis. Dan tentu saja muridnya menunjukkan hasil belajar yang lebih memuaskan. Lalu komitmen apa yang akan Ibu Dini lakukan untuk menjalankan rencana ini? Saya akan berlatih menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi, Bu, agar pelaksanaannya nanti di kelas dapat berjalan dengan maksimal. Terus saya juga akan belajar mengolah emosi dan meningkatkan koordinasi dengan warga sekolah. Bagus Bu Din. Oke, menurut Ibu kira-kira dalam melaksanakan rencana ini siapa-siapa yang dapat membantu Ibu di sekolah untuk mencapai target ini? Apa ya? Oh, saya akan minta bantuan sama Pak Umar sama Ibu Farida, Bu. Pak Umar kan memiliki referensi tentang RPP berdiferensiasi. Terus Bu Farida selaku guru BK mampu melatih saya secara kontinu untuk mengendalikan emosi. Baik. Pak Umar itu guru apa, Bu? Pak Umar itu guru kimia, Bu. Sama Guru. dengan saya, tapi dia itu lebih senior. Gimana dengan Ibu Farida, Bu? Apakah Ibu Farida orangnya enak diajak ngobrol? Oh iya, Ibu Farida itu Bu enak. Yaitu kalau misalnya kami tuh ngobrol tuh kayaknya gimana ya? Kayak nyaman aja. Ngerasa ngobrol sama Ibu Farida nyambung tuh Bu. Iya. Apakah kira-kira masih ada ya Bu Din yang bisa membantu Ibu Dini melaksanakan rencana ini selain Pak Umar dan Bu Farida? Hmm, Kayaknya itu aja Bu. Terus mungkin Bu Uya mungkin bisa memotivasi saya kalau saya lagi punya masalah atau pikiran saya lagi kacau, mungkin Bu Uya bisa membantu karena saya merasa dengan bercerita dengan Bu Uya yang awalnya perasaan saya itu kusut, tidak tahu apa lagi karena habis dipanggil sama kepala sekolah, dengan ngobrol sama Bu Uya, saya bisa mendapatkan solusi untuk apalagi supervisi ke depannya, Bu, untuk lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Uya. Bu Dini terlalu melebih-lebihkan deh. Kira-kira dari diskusi kita ini bagaimana sekarang perasaan Bu Dini? Alhamdulillah plong Bu Uya yang awalnya tadi gimana ya, nggak tahu campur aduk perasaannya, tapi setelah ngobrol sama Bu Uya, perasaan itu langsung hilang dan saya akan melakukan yang tadi yang saya komitmenkan untuk supervisi ke depannya. Boleh Ibu ceritakan kembali proses yang akan Ibu lakukan? Uh, itu Bu, Membuat RPP dan seterusnya? Bisa Ibu Dini ceritakan kembali ke saya? pertama untuk keaktifan siswa pada prosesnya itu akan meningkat. Jadi saya akan membuat RPP berdiferensiasi, di mana itu RPP berdiferensiasi itu berdasarkan minat dan bakat siswa, Bu. Terus untuk
pengendalian emosi saya akan belajar sama Bu Farida yang orangnya itu super super tenang. Jadi dia itu kalau mendapatkan masalah itu Bu, gimana ya, tidak tenang, kayak tenang sekali orangnya, berbeda dengan saya yang mungkin notabene yang terlalu cepat emosi dan cepat merasa tersinggung. Seperti itu Bu ya. Wah, hebat sekali Bu Din. Bu Din sudah menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Dan saya sangat senang dan bangga apa yang Ibu Dini capai hari ini dan apa yang Ibu Dini rasakan saat ini. Terima kasih Bu Uya. Sama-sama. Oh iya Bu Din, hari ini kan ada undangan tuh ke acaranya Bu Arisma kan? Yuk Oh kita iya iya iya. sama-sama dengan Oh kesana. iya boleh. Yuk. Ayo Bu. Nah, Ya. terima kasih. Demikianlah proses coaching pada kasus ketiga kami laksanakan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pengamat untuk mengutarakan atau menguraikan apa-apa berdasarkan pengamatan dari proses yang telah kami lakukan. Iya, Masya Allah ya, luar biasa tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bu Uya yang bertindak sebagai coach dan Bu Dini sebagai coachee. Ya, adapun yang kami amati tadi dari sisi tujuan, ya itu alhamdulillah sudah tercapai, di mana coachnya tadi menyampaikan apa sih tujuan dari proses coaching yang secara tidak langsung tidak menyebutkan bahwa ini proses coaching, tapi menanyakan apa sih tujuan dari diskusi kita pada kali ini, yaitu sudah tercapai. Kami melihat itu sudah disampaikan oleh coach kepada coachinya. Kemudian yang kedua terkait identifikasi, ya di mana memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi koci itu juga sudah dilakukan dengan sangat baik dengan memberikan ya pertanyaan-pertanyaan pemantik ya di mana coachnya mengarahkan kepada koci untuk menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach mampu menggali sehingga coachnya tadi mampu mengeluarkan ya unek-uneknya, kemudian menemukan sendiri ya solusi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian dari sisi rencana aksinya, ya, di mana coachnya juga tadi kami melihat sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang positif terhadap coachee, ya, terkait dengan rencana rencana aksi yang akan dilakukan, di mana tadi berulang kali si coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kamu lakukan, ya ada lagi ya seperti itu sudah terlihat dengan baik yang diberikan oleh coach. Kemudian dari sisi tanggung jawab ya di mana di sini coachnya juga sudah memberikan pertanyaan menanyakan apa bentuk komitmen dari coachee untuk melaksanakan komitmen yang sudah direncanakan tadi, dan itu sudah juga ada ya dalam tahapan-tahapan coachingnya, di mana coachnya tadi sudah menanyakan apa bentuk komitmennya dalam menjalankan rencana aksinya, terus siapa yang dapat membantu ya, dan bisakah kamu mengulang kembali apa yang akan kamu lakukan, yaitu sudah tergambarkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach tadi. Ya luar biasa. Saya rasa langkah-langkah dari coaching model Tirta ini sudah tergambarkan juga dengan baik dari proses coaching yang dilakukan ya dalam kasus 3 ini. Ya, saya rasa itu dari saya sebagai pengamat. Ya, terima kasih Bu Uya, Bu Andin, luar biasa. Ya. Alhamdulillah hari saya tutup dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok B1, saya Suryaningsi, dan 2 rekan CGP teman saya atas nama Fitriani dan Andi Dini Patriani telah selesai melakukan proses coaching pada 3 kasus 1, 2, dan 3, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar berkat dukungan dari rekan-rekan dan ibu fasilitator. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar ya. Iya Bu, Oke, alhamdulillah Bu. sesi alhamdulillah. foto dulu Bu Suryani. Foto dulu.